Alhamdulillah, apa hari ini akhirnya kita bisa ketemu lagi setelah berapa minggu ya Kak? Sekitar 3 minggu ya? Sekitar 3 minggu kita kosong, nggak ada kajian, nggak ada sharing session untuk akhwat khususnya. Ya karena memang selama 3 minggu itu enggak sih, itu kan 2 minggu terakhir ya Ramadan, jadi sudah mulai mudik, sudah mulai apa namanya ibadahnya juga mulai ngejar ngejar target ya karena udah akhir Ramadan juga. Akhirnya kita memutuskan untuk nanti aja deh sharing sessionnya dirutinkan setiap hari Sabtu gitu ya. Dan nanti insya Allah sih jamnya bisa sore bisa malam, sore malam gitu. Tapi tetap insya Allah kita akan rutinkan juga untuk kajian umumnya ya Kak. Gitu. Jadi teman-teman jangan lupa terus ikutin kajiannya setiap hari Sabtu sama Minggu. Dan hari ini kita akan bahas tentang pemilau cinta gitu kan. Jadi buat para akhwat nih, kenapa sih kita tuh harus cinta sama Rasulullah gitu? Karena beliau tuh mencintai kita, umatnya, melebihi manusia siapapun di dunia ini. Jadi nggak ada nih manusia yang cintanya tuh sampai melebihi Rasulullah SAW. Nggak ada. Bahkan itu pun orang tuamu, ataupun dia itu kakek nenekmu, atau teman-temanmu, sahabatmu paling deket pun, atau bahkan nanti suamimu atau anak-anakmu tuh nggak ada yang cintanya itu melebihi cintanya Rasulullah gitu. Nah, cinta Nabi itu khususnya kepada kita para wanita itu luar biasa, luar biasanya itu banget gitu. Jadi andaikan kamu tuh tahu gimana cinta Rasulmu kepadamu, maka hatimu pasti akan meleleh, meleleh karena apa? Karena bapernya gitu ya. Karena ya itu tadi cintanya yang luar biasa, masya Allah. Nah, kita akan bahas itu. Jadi yang pertama itu kita bahas bentuk cintanya Rasulullah kita gitu. Makanya judulnya itu adalah Pemilau Cinta gitu kan. Jadi kita pertama bahas tentang cintanya Rasulullah. Kalau kita semua tahu ya, kita semua tahu tuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di daerah yang membenci perempuan. Jazirah Arab, bahasa Arab pada zaman jahiliyah itu tuh sangat membenci perempuan. Perempuan dulu itu tidak sempat tersenyum, apalagi senang, apalagi ngerasain bahagia. Mereka itu tuh diperlakukan kayak barang, bahkan setengah barang, tempat melampiaskan hajat aja. Bahkan kalau ada yang di antara mereka kok bisa tertawa di depan suaminya nih, suaminya itu dapat mencabut satu gigi wanita tersebut. Gitu. Dan mereka itu laki-laki di sana itu bisa menikahi wanita itu 40 sampai 100 orang loh. Dan parahnya lagi itu bisa diwariskan wanita-wanita itu kepada anak-anaknya, yang laki-laki khususnya. Kayak gitu ngerinya. Nah, kalau pada bayi perempuan, kalian tentu tahu ya, muslimah pasti kalian paham tentang insiden gitu ya, tentang penguburan bayi perempuan yang lahir. Nah itu, jadi kalau ada bayi lahir perempuan, mereka tuh murka. Para suami atau para ayah itu murka. Wajahnya menghitam karena marah. Makanya dikubur hidup-hidup. Kenapa sih kenapa mereka marah? Karena mereka tuh sebenarnya apa takut dari kaumnya. Mereka takut dihina. Karena apa ya anak perempuan itu kan iya kan gemulai gitu kan, lembut. Jadi mereka tuh kayak nggak bisa diajak perang nih anak perempuan, nggak bisa dibanggain, nggak bisa diandelin gitu. Pola pikirnya mereka tuh kayak gitu. Jadi mereka tuh sampai ngumpet-ngumpet dari kaumnya hanya untuk ini takutnya punya anak perempuan gitu. Sampai-sampai itu ada kejadian si ibu melahirkan itu tuh suaminya itu udah nyiapin lobang gitu kan, lobang di dekatnya ibunya gitu ya, ibu yang melahirkan itu nanti nih kalau anaknya lahir perempuan langsung dimasukkan ke dalam lobang ditutup, ibunya belum bangun, ibunya belum sadarkan diri maksudnya ya, belum tahu kalau anaknya itu perempuan atau laki-laki, tapi tahu-tahu si anak tuh udah dimasukkan ke dalam kuburannya gitu, maksudnya sudah di dalam tanah gitu. Jadi itulah kejamnya mereka gitu. Nanti kalau anaknya lahir laki-laki nggak jadi itu, kuburannya disingkirin. Tapi kalau anaknya perempuan lahir langsung dimasukkan ke kuburan gitu. Astagfirullahaladzim. Ngeri pokoknya. Nah, tapi beda teman-teman. Sama baginda kita, Nabi Muhammad, itu beda banget.
Nabi Muhammad sebelum Islam datang itu sudah mencintai, sangat mencintai perempuan, bahkan anaknya itu 4 perempuan, begitu dicintai oleh beliau. Waalaikumsalam Kak Huma. Lanjut ya. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum Islam datang sudah sangat mencintai perempuan, bahkan anaknya 4 perempuan. Siapa aja teman-teman? Pasti semua tahu lah. Ada Zainab, Sayyidah Zainab, ada Ummu Kulsum, ada Ruqayyah, ada Sayyidah Fatimah Az-Zahra gitu kan. Dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini sebagai anak yang sangat Rasulullah cintai sampai Rasulullah bilang ya, sebagai seorang ayah gitu kan, bilang kepada Fatimah, Fatimah bidayatul mini katanya. Fatimah itu separuh jiwaku kata Rasulullah. Jadi Rasulullah itu saking cintanya sama Fatimah, coba kalian bayangin ayah kalian bilang kalian gitu kan, kamu tuh separuh jiwa ayah loh gitu. Dan itu di zaman itu yang notabene cowok-cowoknya itu pada benci sama anak perempuan gitu. Keren banget gak sih Rasulullah tuh kalau cinta sama anak perempuannya kan romantis gitu loh, romantis banget. Dan Islam datang dengan syariat pertama itu yang pertama patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua patuh pada Rasulullah dan yang ketiga dilarang menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Dan aku nih ada kisah gitu ya, kisah yang saya dapat dari Sayyidah Halimah Lidrus itu tentang seorang laki-laki yang namanya Abdullah bin Mughaffal. Kalau teman-teman pernah dengar cerita ini, gak apa dengerin lagi. Kalau belum, saya ceritakan gitu. Nah, ada seorang laki-laki bernama Abdullah bin Mughaffal. Dia itu orangnya itu nggak pernah senyum, sedih terus orangnya. Dan Rasul pun bertanya pada si Abdullah ini, ya Abdullah, kenapa saya tiap lihat muka kamu selalu sedih? Boleh kamu kasih tahu apa yang membuatmu sedih? Tanya Rasulullah pada Abdullah. Lalu Abdullah menunduk. Abdullah pun cerita. Ada trauma masa lalu ya Rasulullah yang membuat saya sedih sampai sekarang. Nah, ini ya, Abdullah bercerita ya. Saya meninggalkan istri saya ketika hamil bertahun-tahun. Nah, kenapa kok bisa meninggalkan istrinya bertahun-tahun? Karena dulu itu kan ada yang namanya bepergian untuk berdagang ya. Berpergian untuk berdagang ke luar negeri, naik onta pula. Jadi kan lama tuh perjalanannya itu udah berbulan-bulan, kemudian di luar negeri, entah di negeri mana, ataukah Yaman, ataukah mana-mana itu, di sana itu kan bisa berlama-lama juga untuk berjualan gitu kan, dan untuk hal-hal yang lain juga, kemudian masih berkelana untuk berdagang itu makanya bisa sampai bertahun-tahun. Dan itu adalah hal yang biasa di zaman itu. Dan kemudian Abdullah bilang, ketika saya pulang, saya mendapati seorang anak perempuan yang ceria, lucu, cantik, dan pintar. Jadi ceritanya nih, anaknya mungkin udah 5 tahunan gitu kan. Nah, Abdullah bilang, hati saya dalam dilema besar antara nggak tega dan rasa khawatir dihina kaumnya. Dihina kaum saya maksudnya. Nah, keegoisan serta kekerasan hati saya membuat saya tidak tahan. Istrinya memohon terus tidak melakukannya. Karena si Abdullah ini menyuruh istrinya untuk mendandani anaknya. Jadi ketika para istri itu disuruh untuk mendandani anak perempuannya terutama, ini pasti mau dikubur gitu ceritanya. Jadi istri pun mohon-mohon, tolong jangan mas gitu mungkin ya. Nah, tapi si Abdullah ini karena saking takutnya dengan hinaan terhadap kaumnya, takut dikucilkan, takut dihina, pokoknya takut dicaci maki lah karena dia tidak berani mengubur anak perempuannya gitu kan. Akhirnya si Abdullah ini tetap memaksa istrinya untuk mendandani. Jadi mau nggak mau sang istri pun mendandani anaknya, lalu diajaklah si anak perempuan itu untuk menuju ke sebuah bukit. Sebuah bukit yang mana di bukit tersebut adalah tempat untuk menguburkan anak perempuan maksudnya. Nah si anak ini nggak ngerti dengan polosnya mereka apa si anak ini nggak tahu kemana dia akan diajak ayahnya gitu kan. Ketika ada di sebuah bukit, sudah sampai di bukit, si Abdullah ini menggali kuburan gitu kan. Terus kemudian anaknya dia nunggu aja, dia berdiri nunggu gitu. Kemudian ketika melihat ada pasir, tanah gitu kan. Hmm, tanah itu menyangkut apa sih? Kayak mengenai di jenggotnya gitu loh. Terus kemudian si anak ini dengan polosnya, dengan
ya dengan baiknya gitu tuh membersihkan janggut ayahnya yang dari tanah itu dibersihkan gitu. Nah disinilah Abdullah itu mulai tersentuh hatinya, kemudian dia merasa nggak tega lagi, dia dilema lagi gitu kan. Nah tapi ada bayangan kaumnya itu menghantui banget si Abdullah ini. Akhirnya si Abdullah pun tetap melakukan apa yang dia niatkan. Kemudian si Abdullah bilang, ketika saya tarik tangannya untuk memasukkan dia ke dalam kuburannya, ya Rasulullah, dia paham. Lalu berteriak, ya abadi doya tal amanah, ya abadi doya tal amanah. Dan dia berteriak seperti itu terus. Yang artinya apa? Ayah, jangan kau sia-siakan. Saya amanah untukmu. Ayah, jangan kau sia-siakan. Saya amanah untukmu. Berkali-kali sampai saya hentakkan. Saya masukkan dia dalam kubur hingga suara tangisnya tak lagi terdengar. Jadi itu istilah kayak si anak itu ketika dimasukkan dalam kubur, dia kan jatuh tuh. Dia terjatuh, kemudian dia berteriak, ya abadi raya tal amanah, ya abadi raya tal amanah, ya abadi raya tal amanah, ya abadi raya tal amanah. Sambil menangis si anak itu. Lalu sama Abdullah ditutup kuburannya sampai berhenti teriakan anak itu. Lalu si Abdullah bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semenjak itu saya tidak bisa tersenyum dan tidak bisa melupakan kejadian itu. Itu kata Abdullah. Kemudian ketika Abdullah memandang Nabi, Rasul teman-teman, yang mendengarkan kisah itu, menangis. Dan menangisnya itu nggak menangis biasa, menangisnya terisak-isak. Kalian bisa bayangin kan, orang menangis terisak-isak itu kayak gimana? Sedih banget, teman. Abdullah melihat Rasulullah seperti itu, merasa lebih bersalah lagi. Dan Abdullah menunggu Nabi selesai menangis. Kemudian Nabi mengatakan, andai saat itu aku sudah menjadi nabi, aku akan mengubur kamu hidup-hidup sebagaimana kamu mengubur anak perempuanmu, wahai Abdullah. Itu kata, itu kata Rasulullah kepada Abdullah yang meskipun dia menyesal sudah mengubur anaknya dulu gitu ya, tapi Rasulullah ini sangat-sangat benci dengan orang yang menguburkan anaknya perempuan hidup-hidup. Rasulullah tuh jangankan melihat orang tua menguburkan anaknya, Rasulullah aja lo nggak suka melihat orang tua yang kasar, terutama kepada anak perempuan mereka. Nabi itu membela anak perempuan lebih dari siapapun, teman. Lebih dari siapapun. Sampai Nabi bilang di Madinah, siapa yang merawat 3 anak perempuan, ketiga anak perempuan itu akan menjaga kalian dari neraka. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan 2 anak perempuan? Rasulullah menjawab, demikian pula 2 anak perempuan. Sejak saat itu, sejak Rasulullah bilang seperti itu teman-teman, ketika ada bayi lahir laki-laki, sang ayah bilang, Alhamdulillah. Tapi ketika lahir bayi perempuan, sang ayah bilang, Alhamdulillah. Gitu. Saking senangnya karena mereka punya penjagaan dari api neraka dengan memiliki anak perempuan. Seperti itu. Kan seru nggak sih teman-teman? Ini masih anak perempuan loh, belum jadi istri, belum jadi ibu. Tapi setiap peran dalam hidup kita itu ada keistimewaan-keistimewaan yang Rasulullah berikan gitu kepada kita. Nah, selain pada anak perempuan, Nabi itu juga sangat peduli pada para istri. Jadi, kalau para sebagai istri punya masalah dengan suaminya misalnya, dengan keluarganya misalnya, ngadu aja sama Nabi. Nabi itu, kalau ketemu wanita, siapapun, misalkan Nabi bertemu dengan wanita, Nabi bertanya, Nabi menanyai wanita ini, apakah kamu sudah menikah? Itu pertanyaan Nabi kepada jika ketemu dengan seorang wanita. Lalu wanita pun menjawab, sudah Nabi, dengan Fulan bin Fulan. Kemudian Rasulullah pun bertanya, bagaimana kehidupanmu dengan suamimu? Jawablah. Kemudian Nabi bertanya lagi, bagaimana perilaku kamu pada suamimu? Pertanyaan Nabi. Dan teman-teman ingat-ingat pertanyaan ini, jika kamu ditanya seperti ini oleh baginda Nabi, siapkanlah jawaban kalian. Jadi meskipun Nabi sekarang mungkin tidak ada di sekitar kita, tidak ada di dekat kita, Nabi mungkin sudah mendahului kita, tapi tetap
kita anggap Nabi itu masih ada selalu dalam hati kita, maka kita siapkan jawaban untuk pertanyaan ini. Itu menjadi seorang istri, perhatian Nabi itu luar biasa ya, terutama tentang hubungannya dengan suami. Jadi hubungan istri dengan suami, itu Nabi luar biasa perhatiannya. Dan selain itu, selain menjadi istri, menjadi ibu. Menjadi ibu ini, Nabi juga menyampaikan begitu besar keistimewaan sebagai seorang ibu. Ada hadis ketika datang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, siapa yang pantas dicintai?" Terlebih dahulu Rasul menjawab, "Ibumu." Lalu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Dan dan setelah itu baru ayahmu. Jadi di sini Nabi mengisyaratkan bahwa ibu itu 3 kali lebih tinggi derajatnya daripada ayah, gitu kan maksudnya. Kemudian di selain kesempatan datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, dia bilang, "Ya Rasulullah, saya kepengen ikut perang. Saya pengen berjuang denganmu ya Rasulullah. Saya ingin jihad bersamamu ya Rasulullah. Tapi di rumah ada ibu saya yang sakit, nggak ada yang jagain. Gimana ya Rasulullah?" Nabi tersenyum. Lalu apa kata Nabi? "Kalau begitu nak, berjuanglah dan jihadlah dengan kamu berkhidmat pada ibumu." Jadi di sini kita bisa ini ya, bisa tangkap bahwa ternyata amalan yang setinggi jihad pun tetap kita mendahulukan ibu kita kalau memang ibu kita sedang sakit dan membutuhkan kita. Jadi berbakti pada orang tua itu melebihi amalan apapun, teman-teman. Di sini juga mengisyaratkan, ya kisah-kisah semua tadi itu, maksudnya gini loh, maka kamu sebagai perempuan, nih ya, kalau kamu susah-susah menghadapi hidupmu, kamu merasa hidup saya kok susah, hidup saya kok begini, saya kok begini, intinya kamu penuh dengan kesedihan, kamu tuh punya senjatanya, teman-teman. Adik-adikku yang ada di Telegram, dengerin ini. Ketika kamu merasa hidupmu susah, ketika kamu merasa sedih, kamu punya senjatanya. Dekati nabimu. Jelas, kasih sayang nabimu kepadamu, kepada umatnya tuh luar biasa. Dekati beliau yang akan membelamu. Ya, jangan mau jauh-jauh dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pembelamu dunia akhirat lebih dari beliau. Terus ini. Kalau kamu merasa sedih, kamu ngadu sama Nabi. Kamu ingat-ingat deh cintanya Nabi kepadamu yang melebihi siapapun dalam hidupmu. Begitu. Dan nanti ketika apa ya? Ketika di padang mahsyar itu nanti para nabi-nabi itu bahkan semua orang di sana dan para nabi-nabi sebelum Rasulullah itu suaranya itu seperti suara hamzah gitu, seperti suara gitu. Kenapa? Karena mereka semuanya itu tuh berbisik-bisik dalam diri mereka berdoa, "Ya Allah selamatkan saya, ya Allah selamatkan saya, ya Allah selamatkan saya." Tapi beda dengan Rasulullah. Rasulullah nggak bilang gitu. Rasulullah bilangnya apa? "Ya Allah selamatkan umat saya, ya Allah selamatkan umat saya, ya Allah selamatkanlah umat saya." Ketika semua orang mikirin dirinya sendiri, Rasulullah tuh mikirin kamu. Rasulullah mikirin umatnya, gitu loh. Jadi cintanya Rasul itu melebihi cinta beliau terhadap diri beliau, melebihi cinta beliau terhadap keluarga beliau. Luar biasa, teman-teman. Bahkan ketika Nabi meninggal pun siapa yang diingat? Kamu, yang diingat kamu umatnya. Yang dipikirin kamu gimana nanti umatku meninggal jika sakitnya seperti ini ya Allah. Gitu. Yang dipanggil umatnya. Umati, umati, umati gitu. Bukan keluarganya, bukan. Kamu, kalian, umat Rasulullah SAW. Nah, setelah kita tahu ya, cintanya Rasulullah ke kita itu luar biasa. Sekarang apa yang bisa kita berikan untuk Rasulullah? Sekarang apa coba? Bukti cinta yang bisa kita tunjukkan kepada Rasulullah. Tentunya ada beberapa hal ya yang bisa kita lakukan sebagai umatnya Nabi, umatnya Rasulullah untuk bukti cinta kita kepada beliau. Kita akan bahas itu. Yang pertama, jadi setelah kita tahu cintanya Rasulullah kita itu luar biasa besarnya, luar biasa dalamnya, melebihi cinta kita Rasulullah kepada siapapun.
Tanya kepada umat itu loh. Luar biasa. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah? Tentunya yang pertama, yang paling basic yang harus kita lakukan adalah kita bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Kita bersaksi dengan hati. Dengan hati kita meyakini betul bahwa memang Rasulullah adalah utusan Allah dan itu sudah kita benarkan dalam hati nurani kita, dalamnya hati terdalam kita benar-benar yakin dan nggak akan tergoyahkan oleh apapun. Lalu kemudian setelah hati adalah dengan lisan kita tentunya kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dengan yang ketiga adalah dengan perbuatan. Kita benar-benar membuktikan dengan sikap kita ya, dengan sikap kita bahwa kita itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Jadi mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah itu adalah bukti keimanan orang Islam kepada Sang Pencipta. Dan renunganlah lagi kalimat syahadatnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah itu tidak artinya adalah tidak ada jalan bagi orang beriman untuk menyekutukan Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah, Rasul Allah dan tentunya orang yang kita ikuti dalam ajarannya dan Islam tentunya. Dan tentunya kita menerapkan persaksian itu dalam kehidupan sehari-hari dengan memprioritaskan segalanya hanya untuk Allah dan Rasulullah. Juga kita mempersaksikan seluruh amal perbuatan kita berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis yang ditinggalkan kepada kita. Jadi jangan sampai kita mau ikutin Al-Quran tapi nggak mau ikutin hadis. Atau kebalikannya malah, tidak mau mengikuti hadis, tidak mau mengikuti Al-Quran tapi mengikuti hadis. Intinya jangan sampai kita memilih salah satunya, tapi jadikan dua-duanya ini sebagai pedoman kita. Jadikanlah dua-duanya ini sebagai sumber hukum apapun yang kita dalam setiap langkah kita yang hidup di dunia ini gitu ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalau katanya cinta tapi nggak mau taat itu bohong. Ya kalian kalau jatuh cinta nih misalnya ya, konkretnya aja dah. Kalian jatuh cinta, suka sama seorang gitu. Nah, terus ketika orang itu tiba-tiba chat kalian, tolong dong, aku butuh bantuan kamu ini. Kamu lakuin nggak? Lakuin dong. Kan kamu katanya kamu mengaku suka sama tuh orang, gitu kan? Nah, sama. Ini Rasulullah loh, teman-teman. Yang cintanya sama kita tuh nggak diragukan lagi. Masa kita nggak mau sih taat sama Rasulullah? Masa kita hanya mengaku-ngaku cinta tapi nggak mau taat? Katanya pengen dapat syafaatnya Rasul. Jangan sampai nanti di hari akhir ketika Rasulullah menjemput umatnya untuk bersama beliau masuk ke dalam surganya, tapi kalian nggak dianggap umat, jangan sampai. Makanya benar-benar ya, kita harus serius dalam mengikuti Rasulullah dan jangan sampai malas kita menuntut. Kita hanya menuntut syafaatnya, tapi kita nggak mau lakuin apapun. Jangan sampai. Jadi ketika seorang menginginkan sesuatu tapi nggak berusaha untuk mendapatkannya, itulah kebanyakan orang Islam ketika berharap syafaat Rasulullah. Jadi jangan sampai kita masuk di dalam salah satunya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bersolawat. Tentu ini adalah hal yang sangat mudah sekali dan solawat itu adalah amal ibadah yang pasti diterimanya, gitu kan? Jadi Salawat ini, gitu kan, adalah amal ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat ini ada banyak macam yang kalian bisa pilih. Bisa Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa barik ala Sayyidina Muhammad. Dan masih banyak lagi. Ataupun Assalamu alaikum ya ayuhan Nabi, Assalamu alaikum ya Rasulullah. Intinya salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Rasulullah SAW. Dan jangan sampai hari-hari berlalu, satu hari pun berlalu tanpa kalian mengucapkan salawat kepada Rasulullah, terutama di malam Jumat dan hari Jumat. Jadi kita coba, untuk mengistiqomahkan membaca salawat kepada Rasulullah, meskipun cuma 10 kali, lalu ditingkatkan 100 kali, lalu ditingkatkan lagi 500 kali, 1000 kali,
Bahkan jika mampu 10.000 kali atau lebih. Kalian bisa menggunakan ini teman-teman. Menggunakan apa namanya ini? Tasbih digital. Yang biasanya kalian cincinkan ke tangan ke jari kalian gitu kan. Kalian bawa ketika sekolah atau kuliah ketika lagi free gitu supaya lebih bermanfaat lah gitu kan. Kalian apa namanya? Sisakanlah waktu 3 menit aja. 5 menit atau 10 menit aja buat sholawat. 3 menit itu udah 100 kali loh. Coba coba aja 3 menit gitu kan kalian sisakan buat sholawat 100 kali. Kemudian disekomahin aja dulu. Ya nggak perlu terlalu banyak. Maksudnya targetnya hari ini pokoknya maunya 2.000 atau 5.000 nggak perlu. Kalian yang penting istiqomah gitu ya. Istiqomah jangan sampai kalian biarkan hari-hari berlalu tanpa sholawat. Dan yang harus kita ingat adalah Rasulullah itu juga disolawati loh oleh Allah dan para malaikat. Surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayuhan ya ayu ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maaf, maaf. Nah, ayatnya apa? Artinya adalah sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Itu Allah dan malaikat aja bersolawat sama Nabi, bayangin. Allah sama malaikat, solawat sama Nabi. Nah kita yang jelas-jelas dicintai Nabi, kok nggak mau salawat sama Nabi, itu gimana coba rasanya? Kita tentu nggak mau menyakiti hati Nabi dong. Jadi makanya ini, saya ini benar-benar berharap banget buat teman-teman di sini. Please ya, please banget buat sekomahin lah 100 kali aja nggak apa-apa. Buat sholawat sama Nabi per harinya gitu ya. Kemudian yang keempat adalah senantiasa meneladani karakter Rasulullah. Jadi karakter Rasulullah itu adalah Al-Quran. Rasulullah dijuluki Al-Quran Al-Hayy, yang artinya Al-Quran yang hidup berjalan di tengah-tengah manusia. Hadis riwayat Muslim dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan adalah kepribadian Rasulullah persis dengan Al-Quran. Jadi, kalau ingin meneladani karakter Rasulullah, maka amalkanlah Al-Quran. Atau sebaliknya, jika ingin mengamalkan Al-Quran, maka teladanilah Rasulullah. Karena jelas, Rasulullah itu adalah role model. Benar-benar plek sama Al-Quran. Gitu. Dan tentu ya, salah satu sifat yang perlu banget kita teladani itu adalah sabar. Salah satu sifat sabar Rasulullah itu digambarkan dalam dakwahnya yang luar biasa, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, penuh dengan fitnah, dan Rasulullah bisa melalui itu dengan penuh kesabaran. Dan ada yang mengatakan bahwa sabar separuh dari iman, yang separuhnya lagi adalah bersyukur. Gitu. Itu teman-teman kisah dakwah yang sering kita dengar adalah ketika Rasulullah hijrah, bukan hijrah, dakwah ke Taif. Yang ketika beliau dilempari batu sama anak kecil, sama budak, kalau dikatakan orang gila, kemudian sampai kaki Rasulullah terluka, berdarah, bayangin. Itu tuh, ketika Rasul duduk di kebun, di sebuah kebun, ada malaikat datang. Malaikat penjaga gunung gitu kan. Mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah doalah pada Allah, kami sudah meminta izin kepada Allah, kalau kau berdoa kepada Allah, maka akan kami himpit Taif, penduduk dan penduduk Taif, dengan 2 gunung, gitu katanya. Tapi teman-teman, cintanya Rasulullah kepada umatnya itu nggak pilih-pilih loh. Semua dicintai. Sampai Rasulullah tuh doa tuh nggak doa yang buruk-buruk, nggak bilang ya Allah bunuh aja semuanya, hancurkan semuanya, nggak. Um, Kayak mana tadi ya? Oh ya, Rasulullah tuh nggak mendoakan yang buruk-buruk, nggak mendoakan ya Allah jadikan penduduk Taif itu semuanya hancur, mati, pakai batu dan neraka sekalian, nggak teman-teman. Rasulullah tuh doanya tuh minta ampun dulu sama Allah. Minta ampun dulu sama Allah, beliau menyadari keterbatasan beliau sebagai manusia. Lalu apa doanya? Ya Allah,
saya pakai kata-kata saya sendiri gitu ya. Ya Allah, jika memang sekarang penduduk Taif belum beriman kepadamu, maka jadikanlah nanti anak cucu mereka beriman kepadamu. Coba tuh, kan bisa nggak ketika kalian dihina, dicaci sama orang, kemudian kalian doain yang baik-baik buat mereka, bisa nggak? Kalaupun nggak bisa yang baik-baik buat mereka, latih dulu dengan mendoakan yang baik buat kamu sendiri. Intinya jangan sampai nih mulut kita itu lepas doa-doa yang buruk untuk orang lain. Gitu ya. Ada lagi yang ini. Sayangnya Rasulullah tuh ketika ada jenazah lewat di depan Rasulullah ketika itu Rasulullah dengan seorang sahabat gitu ya. Tapi jenazah ini orang Yahudi. Kemudian kemudian Rasulullah tuh tiba-tiba nangis gitu, menangis, terdesak-desak. Sahabat tanya, ya Rasulullah kenapa engkau menangis? Inilah orang Yahudi, bukan orang Islam yang meninggal gitu. Kemudian Rasulullah bilang, aku menangis karena lepas satu orang dariku yang belum menerima Islam sehingga aku tidak bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Coba, Rasulullah tuh mikirin orang lain, bahkan yang bukan Islam pun dipikirin gitu loh. Rasulullah tuh sampai nyeselnya kayak gitu. Padahal itu kan bukan tanggung jawab Rasulullah juga. Ketika Rasulullah berdakwah, itu kan memang sudah kewajibannya. Tapi kalau masalah hidayah, itu kan Allah. Tapi sayangnya Rasulullah kepada orang, gitu kan, kepada orang yang seharusnya Rasulullah, apa ya, seharusnya tuh Rasulullah dalam, apa, diri Rasulullah ya, untuk pengennya tuh orang masuk Islam gitu. Tapi mereka juga nggak mau. Tapi ketika mereka meninggal, Rasulullah yang nangis coba. Gimana teman-teman? Kan bisa bayangin dong betapa halusnya, betapa lembutnya hati Rasul kita. Dan itulah yang harusnya kita teladani. Jadi hati Rasulullah itu adalah hati yang kuat, sekuat baja tapi lembut selembut sutra. Bisa dibayangkan kan? Bisa kan ya? Iya, itulah yang harus kita teladani. Kemudian ada hadis lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan dia akan memperoleh pahala atas perbuatannya serta pahala orang yang mengikuti dan melaksanakan kebaikan dengan tanpa dikurangi sedikit pun. Dan sebaliknya, siapa yang mengajak kepada keburukan atau kemungkaran, dia akan mendapat dosa balasan atas perbuatannya sendiri ditambah dosa sebanyak dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3993 dan At-Tirmizi nomor 2598. Ini mengisyaratkan bahwa adanya amal jariah dan dosa jariah gitu. Dan amal jariah ini misalnya nih teman-teman punya ilmu, kasih ilmu ke orang. Misalnya nih kalian kasih ilmu ke orang, lalu orang itu menerima ilmu kalian, kemudian mempraktekkan dalam kehidupan mereka. Kan gampang sekarang share ilmu ya kan? Bisa pakai media sosial apapun, kemudian posting-posting di Instagram, pakai fotos-fotos juga bisa. Hal itu tuh kecil, tapi manfaatnya bisa bikin kalian dapat amal jariah, kayak gitu. Nah, itu adalah contohnya kalau amal jariah. Tapi kalau dosa jariah contohnya apa? Misalnya nih, kalian tuh foto dengan buka aurat. Kemudian kalau kemudian foto itu tersimpan masih di dalam Facebook atau Instagram dan kalian tahu kan ada algoritma. Algoritma Instagram sama Facebook itu meskipun itu postingan lama, tapi kalau ada yang berhubungan atau gimana pun orang-orang yang mencari-cari dan seperti itu kemudian pas kok kena foto kalian yang disebarkan ke mereka lalu mereka kok ada rasa-rasa lebih hasad-hasad sesuatu, berimajinasi sesuatu, maka kalian dapat dosa. Ini terus gitu. Meskipun kita juga nggak tahu ya algoritmanya lebih seperti apa, tapi yang jelas bisa jadi dan kemungkinan itu tetap ada buat foto-foto kalian yang dulu-dulu tersebar gitu loh. Itu masih ada kemungkinannya. Makanya tetap harus kita hati-hati ketika bermain media sosial gitu ya, terutama tentang kita muslimah. Kalau kita punya aurat nih, kita benar-benar jaga jangan sampai kita terlepas tab ini kemudian kita foto kemudian apalagi kita sampai joget-joget itu kan bahaya banget untuk kita gitu ya maksudnya itu lebih ke dosa sih lebih kita tuh melindungi diri dari dosa gitu ya kayak gitu
Karena selama si cowok-cowok ini berimajinasi entah berapa orang, selama itulah misalnya itu masih ngalir ke kalian. Selain itu ada lagi juga tentang gibah. Ini nih teman-teman benar-benar harus di ini ya, peringatan juga buat saya sih. Ketika kalian ngomongin orang, kalau omongan itu benar itu jatuhnya gibah, kalau omongan itu salah jatuhnya fitnah. Jadi dua-duanya nggak ada yang bagus. Kalau kan ngomongin kejelekan orang ya. Nah gibah ini apa? Ketika orang itu, misalnya orang itu tuh ada gitu ya, kemudian apa suatu tentang dia kalian ceritain dan orang itu nggak suka, suatu itu diceritain, itulah yang disebut dengan gibah. Jadi kalau cuma ngomongin aja sih nggak apa-apa. Misalnya, aku tadi ketemu si ini loh, di mana? Di sini, di kafe ini. Oh ya udah, kayak itu nggak apa-apa, itu bukan gibah. Tapi kalau sampai ngomongin tentang dirinya, misalnya keburukan dia yang kita nggak tahu benar atau salahnya, itu bahaya. Bisa jatuhnya dua, fitnah atau gibah. Nah, kalau sampai itu kemudian teman-teman kalian tahu dari kalian, kemudian teman-teman kalian ini nyebarin ke teman-teman kalian yang lain, akhirnya jadilah fitnah di mana-mana, itu kan juga masih dosa. Itu bisa jadi dosa jariah buat kalian juga. Makanya kita benar-benar hindarin lah yang namanya gibah ini. Sama fitnah tentunya. Gitu, terus kemudian intinya adalah yang nomor 4 ini adalah barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, artinya dia telah meneladani sifat mulia Rasulullah. Jadi tetap, kalau pengen meneladani Rasulullah, tetap dekat sama Al-Quran gitu ya. Karena tadi sudah dibahas bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah couple, pasangan yang tidak boleh dipisahkan selama-lamanya. Gitu. Dan tentunya jika kalian ingin meneladani Rasulullah, itu adalah dengan mengenali beliau. Caranya gimana? Membaca sirah Nabi Muhammad. Di mana-mana, di toko buku, di bahkan di keranjang kuning atau di keranjang hijau atau di keranjang ungu. Al Zada itu ungu apa pink sih? Ungu ya, pink gak tau lah. Pokoknya itu kalian bisa cari lah buku sirah Nabawiyah Nabi Muhammad. Atau kalau kalian malas baca buku, kalian bisa dengerin dari ustadz-ustadz yang recommended ceritanya gitu kan. Kemudian kalau enggak gitu ya dari film. Saya tahu tuh di Trans TV ada tuh kisahnya Rasulullah, tapi nggak tahu sekarang masih ada atau enggak atau cuma bulan Ramadan aja. Tapi saya lihat di TikTok juga ada cuplikannya kisah Rasulullah yang difilmkan. Kayak gitu tuh keren banget. Keren, 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 keren. Pokoknya kalian tuh lihat aja, nonton aja. Jadi kalau kalian mau cari hiburan yang sekaligus menginspirasi dan memberi ilmu, ya ini sirah sirah Nabawiyah ini. Gitu. Jadi jangan lupa nonton lah kalau nggak pengen baca, tapi jangan lupa lebih bagus lagi baca sih. Tapi nggak apa-apa sih nonton juga bagus juga. Itu jadi nanti ketika kalian tahu kisah Nabi dari beliau lahir sampai beliau meninggal, semua keajaiban-keajaiban itu bisa meyakinkan kalian, oh benar ternyata Rasulullah ini adalah utusan Allah. Kan akan semakin meyakinkan dan menguatkan iman kita. Bisa jadi booster juga gitu. Dan juga apa ya, kalian tuh akan kagum gitu loh, kagum dengan apapun yang Rasulullah lakukan, itu semuanya sangat mengagumkan gitu. Jadi lah pokoknya kalian tuh lihat aja sirah Nabawiyah dan baca aja gitu, jangan sampai kalian tuh nggak tahu kisah Nabi sendiri, terutama perjuangan beliau di Mekah yang kerennya luar biasa. Mulai dari pokoknya Sayyidah Aminah itu ya teman-teman, ketika mau melahirkan tuh sudah dapat banyak sekali keajaiban loh. Sayyidah Aminah itu ketika hamil Rasulullah setiap bulannya itu didatangi oleh wanita-wanita suci, mulai dari Sayyidah Hawa, kemudian selanjutnya Sayyidah Maryam, Sayyidah Asiyah, semuanya tuh datang ke Sayyidah Hawa untuk memperingatkan, ke Sayyidah Aminah untuk memperingatkan beliau untuk menjaga kandungannya karena ini adalah akan menjadi orang besar di masa depan, akan menjadi nabi masa depan, gitu. Pokoknya seru, apalagi yang masa-masa perjuangan, masa-masa jihad itu juga keren banget, parah. Pokoknya kalian harus ini ya, harus baca lah gitu. Keren, pokoknya keren. Recommended banget Sirana Babia itu. Oke, itu aja sih untuk hari ini yang bisa aku sharingkan ke kalian-kalian, guys. Intinya adalah yang pertama, kalian tuh jangan pernah merasa sendiri sebagai perempuan. Kalian itu sangat dicintai banget sama Rasul kalian, sama Nabi kalian. Jangan pernah merasa sendiri. Kalau kalian merasa sedih, langsung aja bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung bilang, "Ya Allah, ya Rasul," gitu. Kalian curhat aja, semuanya curhat-curhatin. Kalian yang jelas sayang sama kalian dan nggak pernah nyakitin kalian itu adalah Rasulullah. Ya Allah sayang banget sama hambanya, tapi Rasulullah adalah pembuktian cinta yang luar biasa.
untuk para umatnya gitu ya. Jadi kalau kalian lagi sedih, lagi susah, lagi down, lagi pengen apa tadi? Tadi saya lihat di grup akhwat itu semuanya kayak ini ya, kayak masa sedih gitu kan. Ya pokoknya ikut aja kajian, saya bilang gitu. Ya ini karena kalian tuh harus yakin, meskipun ayah kalian sejahat apapun, misalnya ibu kalian sejahat apapun, misalnya, just remember Rasulullah itu sangat cinta sama kalian. Jadi kalian jangan pernah merasa sendiri. Aku tuh sendirian, aku tuh nggak bisa nggak punya teman curhat. Kita mau kok teman-teman jadi teman curhat. Apalagi di hijrah, ya kayak di hijrah but itu ada eh, apa namanya fitur untuk kalian curhat dan juga yang jelas pasti akan menolong kalian, yang pasti akan sayang sama kalian, yang pasti akan selalu menemani kalian itu Rasulullah. Rasulullah. Jadi yang pasti sayangnya jelas sama kalian itu Rasulullah. Makanya ya itu ketika kalian lagi ada masalah langsung ingat, langsung sholawat, langsung zikir apapun atau langsung kalian sholat, kalian bermunajat, kalian tangis nangis nggak apa-apa wes, kalian nangis, kalian curahkan semuanya, kalian berlama-lama, nanti kalian akan tenang, serius tenang, tenang banget karena saya juga pernah ngalamin itu gitu loh, saya pernah di posisi kayak gitu, saya pernah tertekan, dan saya langsung bawa sholat kayak gitu, saya langsung bawa buat doa, saya langsung bawa buat nangis, tapi setelah itu selesai plong, kemudian ya lanjutkan kehidupan kalian karena kita ini hidup di dunia ini sebagai tempat rantau, memang tempat rantau ya, yang pastinya orang juga punya ujian. Rasulullah aja kita, Rasulullah kita yang jelas orang paling mulia, paling sempurna, yang rupawan, hatinya juga rupawan, itu tuh ujiannya seberat itu gitu. Apalagi kita sebagai umatnya ya, umat terbaik. Itu pasti sebagai bukti tanda cinta Allah kepada kita itu dengan kasih ujian. Maka dari itu, kalau memang kita merasa sangat berat dalam menghadapinya, merasa sangat tertekan, langsung aja datang ke Allah yang pemilik, gitu ya, pemilik jalan keluar. Yang ngasih kita masalah tentunya juga Allah tuh sangat sayang sama kita, tentunya dengan murah hati. Allah juga akan kasih solusinya, Allah akan kasih apa namanya penyelesaiannya. Tapi yang paling kalian harus tahu, teman-teman, bentuk pertolongan Allah kepada hambanya yang lagi sedih adalah menguatkan hati. Itu yang harus kalian tahu. Makanya ketika sudah habis doa, habis sholat tuh tenang. Jadi spiritual kita tuh naik, disitulah kita akan tenang. Gitu ya. Kayak gitu. Kemudian yang jelas jangan lupa tadi sebagai bentuk cinta kita pada Rasulullah, yang pertama kita adalah benar-benar mengakui bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, kita bersyahadat, kita bersaksi. Kemudian yang kedua, kita taat pada Rasulullah dari atas semua yang Rasulullah bawa, sunah-sunahnya, hadis-hadisnya, perintah Rasulullah, juga Al-Quran. Itu kita taati, kemudian kita sholawat, jangan lupa untuk senantiasa mengistiqomahkan sholawat kepada Rasulullah SAW, meskipun pendek, meskipun sedikit, yang penting istiqomah itu nggak apa-apa, bagus. Alhamdulillah, kalau memang lebih lagi, mampu beribu-ribu juga, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, itu keren banget. Pertahankan, jangan sampai turun, yang penting istiqomah. Dan yang terakhir adalah senantiasa meneladani karakter Rasulullah dengan terus dekat sama Al-Quran. Gitu sih, dan jangan lupa pokoknya nonton Sirah Nabawiyah. Baca deh. Itu aja sih. Mungkin udah segitu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Kak Ika, mungkin ada yang mau sharing-sharing, boleh